Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Suits yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pak Cik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Dan juga kepada kalian semua yang udah mampir ke channel The Pak Cik, yang memberikan kita komentar dan juga kata-kata positif, yang memberikan kita like dan dislike, memberikan kita subscribe juga ya, terus mendukung channel ini sehingga kali ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir ke channel The Pak Cik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Insya Allah ya kita bakal buat reaksi yang terupdate, yang terkini ya. Apa aja yang daripada kalian bisa hantarkan kita di DM, di Instagram kita, di IG kita, The Pak Cik Official. Nah Pak Cik, di sini kita ada beberapa momen wawancara Presiden Jokowi ya dengan media Inggris yang membahas tentang perdamaian hingga rencana Presiden Jokowi saat tidak menjadi presiden nanti ya. Nah, tapi harus kita simak ini, ya, tapi kita harus menanggapi dengan bijak dan juga kita akan simak video ini selengkapnya. Semoga ada manfaat juga di sini ya, dan juga kalian harus menanggapi dengan bijak lah. Maksudnya harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya. Nah, jadi apa aja persoalan tentang media Inggris ini ke arah Presiden Jokowi kita akan dengarkan sendiri dalam 3, 2, 1 and go. Tapi satu lagi yang paling mengkagetkan itu ialah media Inggris itu berbahasa Inggris, manakala Pak Jokowi menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang luar biasa. Wah. Memartabatkan bahasa Indonesia itu sendiri. Respect guys. Iya. Dan juga kalau kalian nggak paham bahasa Inggrisnya nanti ya kita bakal beritahu lah apa yang kita paham ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Pak Saya Jokowi akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya kembali ke Solo apa yang aktif di bidang lingkungan hidup. Yang paling penting itu bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Sanksi bukan solusi terbaik karena nantinya warga rakyat yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya, akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. President Joko Widodo, thank you so much for joining me. You are hosting the G20 meeting of global leaders at a time of extraordinary global tension. President Putin's invasion of Ukraine has caused the biggest land war in Europe since 1945. Tensions between China and the US are incredibly high. Many worry about an invasion of Taiwan. What will you do at the G20? Guys. Oke. Ini guys bilangnya, bayangin aja ya. Dia bertanya, oke. Ukraine dan juga Rusia ya sekarang dalam peperangan juga ya. Yang paling besar juga the biggest country ya, US dengan China juga. United States dan juga China. Tetapi guys, gimana ya? Semua leader-leader ini dipanggil. Ya, pergi ke G20. Wah. Luar biasa. Jadi apa tanggapan daripada Pak Presiden sendiri, kita dengarkan. G20 to reduce the tension. Ya memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kondisinya memang tidak mudah. Rivalitas yang semakin tajam, negosiasi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik sehingga G20 menghasilkan
solusi yang konkret untuk anggota, solusi yang konkret juga untuk dunia. This is a group of leaders sitting around a table. So personalities matter. You have met these leaders. You flew to Moscow in July to meet President Putin. You have spoken with him on the telephone. What is he like? Semua jadi misteri ya. Betul, dia sendiri berjumpa dengan Presiden Putin juga. Ya. Sehingga media Inggris ini bertanya, gimana nih Presiden Putin itu orangnya kayak gitu. Karena nanti akan duduk sama-sama nih di dalam satu meja nih bilangnya kayak gitu. Jadi gimana sebenarnya? Ya mungkin ya digeruni ya Presiden Putin itu, guys. Oke. Pak Jokowi tahu aja ya. Menurut saya sekali lagi ini ada situasi yang tidak mudah. Nah, tidak But do you think President Putin wants a dialogue and wants to reach a solution? Ya kita belum tahu, tetapi ruang dialog itu diperlukan, bertukar pikiran. Kalau tidak ada ruang dialog, tidak bertemu, sangat sulit untuk mendapatkan sebuah solusi yang baik bagi kawasan, bagi dunia, utamanya dalam kita mengatasi krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, krisis dari biaya hidup, saya kira. Well, let's talk about causes. So the food crisis. Are Western sanctions part of the problem? Yang paling penting itu bisa duduk bersama, Duduk dulu. menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Sanksi bukan solusi terbaik karena nantinya warga rakyat yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. Saya kira itu. Wah guys. Tegasnya dia di sini, Pak Jokowi, kaget kita nih. Yang penting apa? Berdialog dulu, berjumpa bersama-sama, baru dapat bincang. Iya, ya udah bilangnya tadi, jangan sanksi dahulu, jangan dulu memberikan kata-kata yang kayak gitu ya kata media Inggris ini. Kita harus duduk berbincang dahulu, bertemu dahulu, kayak gitu ya kan. Baru kita akan tahu solusinya. Yang penting duduk dulu, ya kita berbicara dulu, baru ada cerita gitu. Ya, lanjut. The sanctions are not the best solution for the situation in Ukraine. Menurut saya iya. in your view. What about Taiwan? You need to sit together. I accept that. It's always better to talk than not to talk. But how do you deal with the problem of Taiwan? President Xi has been increasing the rhetoric. Do you think there is a real risk of an invasion of Taiwan? Saya sangat khawatir mengenai itu. Kompetisi itu hal yang normal. Rivalitas itu juga hal yang biasa antar negara. Tetapi yang paling penting adalah jangan menjadi sebuah konflik terbuka. And would Indonesia condemn a Chinese invasion of Taiwan? Indonesia ingin dunia yang damai. Jadi jangan sampai perang di Ukraina belum selesai, menambah masalah lagi di kawasan yang lain. Ini menambah ruwet kita semuanya. Menambah pusing kita semuanya. You are reluctant to criticize. I understand that. You are bringing people together. You want to be a gracious host with world leaders. But Indonesia is also an important country. Is it not time for Indonesia to play a bigger leadership role? Amerika adalah sahabat Indonesia. Tiongkok juga adalah sahabat Indonesia. Teman Indonesia semuanya, mitra penting Indonesia. Mungkin dengan situasi Bali yang sejuk, yang damai, ini menjadi peluang Indonesia, menjadi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan selesainya problem-problem yang ada di dunia. Indonesia is obviously a very important economy, but one of the areas where it has real strength is its natural resources, and particularly the minerals necessary for powering
renewable energy. That will give you great geopolitical power in the future. Ya kita memang ingin membangun sebuah ekosistem besar Ya, untuk EV baterai. EV, betul. Dan ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Itu apa yang kita kejar itu. So you have been talking to Elon Musk. He is perhaps the most prominent sudah ya person kan? in the world in this area right now. Will he build a factory in Indonesia? Kita masih dalam proses berbicara dengan Elon Musk, dengan Tesla. Masih proses, tapi saya meyakini Tesla akan membangun Factory di Indonesia. pabrik baterai dan industri mobil Wah. di Indonesia. Wow. Saya meyakini itu Benar, karena wow, Indonesia wow. Benar, memiliki benar. pasar Penambahan mobil ini kita baru tahu juga nih. Apa Kalau kekhususan Elon Musk daripada- benar-benar bikin pabrik di Indonesia, ini sebenarnya satu berita yang sangat bagus buat warga Indonesia. Peluang pekerjaan akan jadi lebih tinggi. melonjak naik, guys. Melonjak naik, sumpah. Ini berita yang sangat bagus. Wah. Benar. Kalau Sebabnya pabriknya kita tahu baterai kan itu. kalau Indonesia ini terkenal dengan hasil pengeluaran nikel terbanyak kan di Yes, dunia. benar. Jadi itu merupakan peluang sebenarnya bagi apa dikatakan tadi win-win situation. Situation. Ini Ini baiknya G20 ini ya, mempertemukan semua negara yang harus ada kepentingannya masing-masing untuk Yes. memajukan negara mereka juga. Dan di sini mereka bisa memperbincangkan tentang ekonomi dunia juga. Wih, luar biasa, luar biasa. mind blown sebenarnya Mind blown, G20 ini, guys. Oke, lanjut. yang besar dan juga pasar di ASEAN yang besar. Saya kira itu sebuah opportunity. You are the first president of Indonesia who does not come from the country's political or military elite. You Yes. ran a Yes. furniture factory. Your family was in the wood business. Yeah. So your rise was a major landmark in Indonesia's young democracy. Do you think when you leave in 2 years that you will leave a more meritocratic Indonesia behind you? Ya kita berharap itu ada perubahan mindset, ada perubahan cara kerja baru sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat untuk maju ke depan. Karena dengan perubahan mindset, dengan perubahan cara kerja baru, saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa And you will definitely lompat leave ke in negara 24? maju. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, Ke Solo, guys. sebagai rakyat biasa. Biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Thank you so much. Dani, thank you. Gila, Mantap, guys. Wah. Kita bukan apa, kita jadi merinding dengan setiap jawaban Pak Jokowi itu. Salah satu jawaban yang ke arah masa depan. Iya, Bukan Jangan pemikiran sanksi yang bilangnya. sekarang. Jangan sanksi dulu. harus kita pikirin ke depan. Wih, pemikirannya. Terkejut guys, Itulah. kaget guys. Ya benar, ini guys, pemimpin kayak gini memang sukar udah dicari yang kayak gini guys. Tapi siapapun nanti ya yang bakal jadi penerusnya presiden bagi Indonesia ya, kita sebagai kalau kalian sebagai rakyat ya, kalian harus bantu ya agar biar masa depan itu cerah. Iya, Ya. betul. Kayak gitu. Pokoknya bukan presiden saja yang bekerja sebenarnya. Ya. Rakyat dan juga seluruh isinya di dalam negara itu harus sama-sama. Semuanya lah. Ya, mantap. Wow. Ini. Tapi benar lah, dia antara orang yang Pak Jokowi ini kita tahu latar belakangnya bukan dari legasi menteri ataupun military. Bukan. Maksud aku tuh Pak Jokowi itu orangnya bukan yang ada keturunannya presiden ataupun menteri ataupun
Yang besar-besar lah. orang besar-besar. Dia itu memang seorang usahawan yang memang dia ini orang yang dipilih ya kan, pilih rakyat untuk menjadi presiden. Jadi guys, orangnya juga sangat bijak dan juga santun, senang untuk dia membalas dan juga apa pertanyaan daripada media Inggris ini, dia bisa menjawab dengan sangat teliti, sangat details dan juga Sangat senang untuk tenang, kita guys. pahami. Tenang aja ya guys. Tenang. Ya, gimana kalau Ukraina dan juga Rusia itu nanti akan datang ke sana juga? Gimana dengan China, Tiongkok itu dan juga Amerika itu akan datang ke sana? Gimana? Jangan menanggapi dulu, jangan sanksi dulu. Kita harus ketemu dulu yang kayak gitu ya kan. Jadi ya, itu bagus. Satu lagi yang bikin aku lebih respect ini, di mana macam kebanyakan lah kan kalau di soal tentang media kita akan otomatis akan menggunakan bahasa Inggris kan. Tapi Pak Jokowi dengan steady-nya hanya menggunakan bahasa Indonesia, guys. Ya, benar. Itu memartabatkan bahasa Indonesia di international ini. Inilah contoh yang paling bagus. Bapak Jokowi memang gagasannya itu level dunia ya. Memang respect banget dan juga menaikkan lagi Bali itu sendiri, bilangnya tadi environment-nya, dia sendiri mengakui yang Bali itu punya environment yang damai, tenang ya, nyaman ya buat semua pengunjung dan juga turisme. Itu karena kenapa kita pengen ke Bali nih guys. Ya kita pengen melihat sendiri gimana keramahannya, gimana nyamannya ya di sana itu guys. Jadi insyaallah doakan kita juga untuk pergi ke Bali selepas ini ya. Dan juga inilah beberapa pertanyaan daripada media Inggris kepada Presiden Indonesia Pak Joko Widodo. Dan juga itulah kalau dia bersara ataupun dia udah nggak jadi presiden, dia akan kembali ke Solo, pulang ke dan kampung guys. Ya, dan jadi warga meneruskan biasa bisnisnya aja. ya, jadi rakyat biasa bilangnya. Ya benar juga tuh. Sangat merendah diri dan sangat bagus ya. Jadi guys, kalau kita ada tersalah kata, tersalah bahasa dalam bahasa dan juga pengertian daripada media Inggris tadi juga ya, kita minta maaf. Apa yang kita tahu, apa yang kita dapat ya itu aja yang kita bahaskan. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya Pak Ci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan boleh berserta dengan link. Dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.